Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Oke, masih tetap bersama saya, Bayu Gunarto. Kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan trigonometri. Adapun materi ini diajarkan di kelas 11 jurusan MIPA untuk mata pelajaran Matematika Peminatan. Oke, langsung saja kita pahami apa itu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri, di mana sudutnya dalam ukuran derajat atau radian. Ada dua macam persamaan trigonometri yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian semua anggota himpunan bilangan real. Persamaan ini disebut juga dengan identitas trigonometri. Contohnya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini adalah contoh dari identitas trigonometri. Bentuk yang kedua, persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian hanya beberapa anggota himpunan bilangan real atau tidak mempunyai penyelesaian. Contohnya, untuk bentuk yang pertama, cos X sama dengan sin 120 derajat. Ini nanti kalau kita selesaikan akan mempunyai himpunan penyelesaian beberapa bilangan real ya. Untuk yang kedua, sin X sama dengan 5 derajat. Ini jelas tidak mempunyai penyelesaian. Selanjutnya kita bahas tentang persamaan trigonometri dasar. Yang pertama nanti ada persamaan sinus, yang kedua ada persamaan kosinus, dan yang ketiga ada persamaan tangen. Kita pelajari bentuk yang pertama yaitu persamaan sinus. Bentuk umum persamaan sinus ini dalam derajat. Misalkan ada sebuah persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi untuk notasi sudutnya ini boleh menggunakan alfa, theta, gamma, p atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan sudutnya adalah simbolnya alfa. Nanti ada dua yang akan kita selesaikan. Yang pertama bentuknya X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Bentuk yang kedua X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360, di mana K adalah bilangan bulat. Biasa ini dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bentuk umum persamaan sinus ini dalam bentuk radian. Tetap sama, nanti ada dua persamaan yang harus kita cari. Yang pertama X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 2pi. Jadi yang berubah hanya 360 derajat ini dirubah menjadi 2pi. Kemudian yang kedua, X sama dengan pi dikurang alfa derajat ditambah K dikali 2pi. Oke, biar lebih paham kita masuk ke dalam contoh saja. Oke, biar lebih paham kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah dengan batas nilai X nya lebih kecil dari 360 derajat, lebih besar dari 0 derajat atau 0 sampai 360. Maka untuk mencari jawabannya, menyelesaikannya, karena ini masih sederhana, kita ingat aja nilai sudut istimewa, yaitu kita ingat grafik sinusnya ya. Nah, lebih kurang seperti ini grafiknya. Untuk positif dia di kuadran keberapa, masih ingat letaknya? Ya di kuadran pertama. Di kuadran pertama itu semua nilainya positif 0 sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran kedua 90 sampai 180. Nilai sin X setengah yaitu di mana? Ya di sini ya, di 30 derajat. Dan satu lagi di sini 150. Nanti pada video lainnya akan saya jelaskan cara mengingat nilai-nilai sudut istimewa ya, tanpa harus menghafal. Jadi nilai X yang memenuhi adalah
Yang pertama 30 derajat dan yang kedua 150 derajat. Karena untuk sudut yang lain sudah negatif nilainya. Sampai sini Bapak rasa masih sudah paham ya? Ini masih sederhana. Oke, untuk yang kedua, contohnya kita sedikit lebih kompleks. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan, misalkan kita buat aja sin 2x sama dengan setengah. Batasnya 30 derajat sampai 300 derajat. Jadi kita coba jawab. Ingat, untuk bentuk sin, dia rumusnya adalah sin x sama dengan sin alfa derajat. Maka nanti ada dua bentuk yang harus kita cari penyelesaiannya. Bentuk yang pertama adalah x sama dengan alfa derajat ditambah k dikali 360. Bentuk yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurang alfa derajat ditambah k dikali 360. Oke, untuk bentuk yang pertama kita rubah dulu soalnya ke bentuk umum. Soalnya itu sin 2x sama dengan setengah. Berarti kita buat sin 2x sama dengan sin berapa yang nilainya setengah, yaitu sin 30 derajat. Ada juga kan nilainya yang 150, tapi kita ambil aja yang lebih kecil nilainya. Maka inilah sebagai alfa. 30 ini sebagai alfa nanti. Ini sebagai alfa. Kemudian ini kita tuliskan kembali aja soalnya. Sehingga menjadi 2x sama dengan alfanya tadi 30 ya. Berarti 30 derajat ditambah k dikali 360. Untuk yang bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua berarti 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 ditambah k dikali 360. Ini kita sederhanakan menjadi 2x sama dengan 180 kurang 30 150 ditambah k dikali 360. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita kali setengah atau bagi 2. Berarti ini 75 ditambah k dikali 180. Nah, nanti ini kita cari mana yang memenuhi kebersamaannya. Jadi bentuk yang pertama adalah 2x sama dengan alfanya tadi 30 derajat ditambah k dikali 360. K ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat boleh negatif, boleh 0, boleh positif. Karena batasnya tadi 30 sampai 360, maka untuk k negatif nggak mungkin ya, karena pasti nggak memenuhi dia. Kita mulai aja k-nya mulai dari 0, maka ini menjadi, kita ganti k dengan 0. 2x sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360, berarti menjadi 2x sama dengan 30 ya. X nya sama dengan 15, 30 bagi 2. 15 masuk nggak di dalam interval ini? Inilah interval batas yang harus kita perhatikan. 15 ini kan tidak masuk ya, maka ini kita buat tidak memenuhi. Kemudian kita ganti lagi k nya dengan 1, maka ini menjadi 2x sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360, berarti 2x sama dengan 30 ditambah 360, berarti ini menjadi 2x sama dengan 390, kita bagi 2 menjadi 195. 195 masuk kemari ya, ke dalam interval ini, maka ini kita buat memenuhi. Kemudian kita lanjutkan untuk k berikutnya. Untuk k berikutnya kita mulai dari 2 ya, kita lanjutkan dari 2. Berarti ini menjadi 2x sama dengan
30 derajat tambah 2 kali 360. Maka ini menjadi 2x sama dengan 30 derajat ditambah ini 720. Berarti 2x sama dengan 750, kita bagi 2 menjadi 375. Nah, ini nggak masuk lagi ke interval ini, maka ini kita buat tidak memenuhi. Kalau sudah jumlah tidak memenuhi, nggak usah lagi kita teruskan, hanya mulai dari 3, karena pasti dia tidak memenuhi. Sekarang kita coba untuk persamaan yang kedua ya. Kita cari penyelesaiannya, kita tuliskan aja kembali, 2x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360. Maka ini menjadi, tadi alfanya diketahui 30, berarti ini menjadi 2x sama dengan 180 kurang 30, 150 ya. Tadi kan alfanya diketahui 30 tadi, ditambah k dikali 360. Ini boleh kita sederhanakan, berarti menjadi x sama dengan bagi 2 semua 75 ditambah k dikali 180, biar lebih sederhana angkanya. Kita mulai k nya dari 0 ya, k mulai dari 0, maka persamaannya menjadi x sama dengan 75 ditambah 0 dikali 180. Ini hasilnya 75 derajat masuk ke dalam interval ini soalnya, maka ini memenuhi. Kemudian kita lanjutkan, k dimulai dari 1, maka ini menjadi x sama dengan 75 ditambah 1 dikali 180, maka ini menjadi x sama dengan 75 ditambah 180. Berapa ini hasilnya? Berarti 255 ya. 255 ini memenuhi dalam interval ini, maka ini kita buat memenuhi. Kita lanjutkan, k sama dengan 2 sampai jumpa yang tidak memenuhi dia, berarti x sama dengan 75 ditambah 2 kali 180, berarti x sama dengan 75 ditambah berapa ya? 360. Ini jelas tidak memenuhi, lebih dari 400. Maka penyelesaiannya yang paling kecil berapa tadi? 75. Yang memenuhi semua kita tuliskan kembali, 75, kemudian 195, 225, kemudian 1, 2, 3, habis ya. Nah, maka hanya inilah nilai x yang memenuhi untuk soal yang tadi, yaitu soalnya sin 2x sama dengan setengah. Ini tadi soalnya persamanya ya. Oke, sampai sini nanti akan kita lanjutkan pada khusus membahas soal-soal. Bapak akhiri saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.